Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Ekosistem Baluran. Saya, Maria STRWA sebagai pembicara pertama yang akan memberikan opening statement dan closing statement. Kemudian ada pembicara dua sebagai pihak pro, yakni Saudari Siti Yasmin. Serta ada pembicara tiga sebagai pihak kontra, yakni Saudari Made Supriyani. Mosi perdebatan kali ini terkait pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar. Saat ini, pengembangan energi baru terbarukan mengacu kepada Rencana Umum Energi Nasional yang merupakan panduan strategis untuk pengembangan energi nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 dengan menetapkan target penggunaan energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025 dan berdasarkan draft Rencana Umum Kelistrikan Nasional 2023 sampai tahun 2060 direncanakan Indonesia menggunakan energi terbarukan di tahun 2060 sebesar 100%. Sehingga negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina menunjukkan minat untuk mengimpor energi terbarukan dari Indonesia. Beberapa proyek panas bumi besar sedang dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Sumatera, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Indonesia melihat ekspor energi terbarukan sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan negara melalui devisa dari hasil ekspor. Pemerintah mengharapkan bahwa dengan membuka pasar ekspor untuk energi terbarukan akan ada peningkatan investasi dalam teknologi energi bersih. Namun, perlu mempertimbangkan pemberlakuan ekspor energi baru terbarukan yang mana kebutuhan energi dalam negeri akan tidak terpenuhi secara memadai. Ini dapat menyebabkan defisit energi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik dan kualitas hidup masyarakat. Proyek energi terbarukan skala besar seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga angin atau surya dapat mempengaruhi ekosistem lokal, menyebabkan degradasi lahan dan mengganggu habitat satwa liar. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan argumen dari tim pro dan tim kontra mengenai pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Kepada pihak pro, saya persilakan. Terima kasih kepada Kamaria sebagai pembicara pertama. Selamat malam Dewan Juri yang terhormat, rekan debat kami yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Kami dari tim Pro akan mendukung mosi yang berbunyi pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Saya percaya bahwa mosi ini sangat penting dan relevan, karena ekspor energi terbarukan tidak hanya memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan potensi alam yang melimpah dan mendiversifikasi ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon global, mendorong investasi dan transfer teknologi, serta menciptakan lapangan kerja baru yang signifikan. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa argumen yang mendukung posisi tim pro. Yang pertama, mendukung sektor ekonomi. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa. Menurut dari laporan International Renewable Energy Agency atau IRENA, Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah, namun belum dimanfaatkan sepenuhnya. Sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN juga telah menetapkan target untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Dengan memanfaatkan potensi ini untuk ekspor, Indonesia dapat menjadi pemain utama di pasar energi terbarukan dunia, yang pada akhirnya akan meningkatkan posisi strategis dan ekonomi negara. Selain itu, ekspor energi terbarukan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada ekspor sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti minyak dan gas. Sejalan dengan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang menunjukkan bahwa pengembangan sektor energi terbarukan memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian nasional.
Studi dari World Bank juga menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi melalui energi terbarukan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia, menjadikannya lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Yang kedua, berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon. Dengan mengekspor energi terbarukan, Indonesia turut berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon global. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia telah menyampaikan Nationally Determined Contribution atau NDC kepada UNFCCC yang menunjukkan komitmen negara ini untuk menurunkan emisi karbon. Laporan dari Climate Action Tracker juga menunjukkan upaya Indonesia dalam emisi karbon melalui pengembangan energi terbarukan yang menjadi langkah positif menuju pencapaian target iklim global. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Ekspor energi terbarukan dapat mendorong investasi asing dalam sektor energi terbarukan di Indonesia, serta transfer teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi energi terbarukan di dalam negeri. Laporan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang menunjukkan sektor energi terbarukan semakin menarik bagi investor asing. Studi dari ASEAN Development Bank atau ADB menunjukkan transfer teknologi dapat membawa manfaat besar bagi negara berkembang seperti Indonesia dengan meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi energi terbarukan. Saya berharap melalui pemaparan ini saya dapat meyakinkan Anda semua bahwa mosi ini layak untuk didukung. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kamaria sebagai pembicara pertama. Terima kasih kepada pihak pro yang telah menyampaikan argumentasinya. Selanjutnya kepada pihak kontra dipersilakan. Terima kasih pembicara pertama. Dewan juri yang terhormat, saya Made Supriyani selaku tim kontra percaya bahwa pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia harus diperhatikan dengan hati-hati. Kenapa? Karena yang pertama, mari kita perhatikan bahwa Indonesia saat ini masih dalam tahap pengembangan yang signifikan dalam infrastruktur energi terbarukan. Meskipun ada kemajuan dalam meningkatkan kapasitas terbarukan, tetapi ketergantungan kita energi konvensional masih dominan. Dengan ekspor energi terbarukan, kita beresiko menghadapi pasokan energi dalam negeri yang belum sepenuhnya. Sebagai contoh saudara-saudara, tahun lalu kita menyaksikan bagaimana musim kemarau mengganggu produksi energi dari pembangkit listrik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kita masih bergantung pada energi terbarukan yang rentan faktor alam. Dalam situasi seperti ini, ekspor energi terbarukan dapat merusak stabilitas pasokan energi dalam negeri, meningkatkan resiko kekurangan energi yang dapat mengganggu dari masyarakat. Kedua, kenapa terhadap mosi yang ada? Karena kebutuhan domestik desa. Saudara-saudara semuanya, sangat penting seperti pertanian dan industri membutuhkan energi yang stabil. Ekspor energi ganggu pasokan ini yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas dan ketahanan ekonomi nasional. Dengan keyakinan penuh, kami untuk mempertimbangkan secara matang dampak dari pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia. Ketahanan energi domestik harus menjadi prioritas untuk mempertimbangkan ekspor energi terbarukan. Indonesia harus memastikan bahwa kebutuhan energi dalam negeri terpenuhi secara memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan stabilitas. Prioritas utama kita haruslah memastikan kedaulatan energi dan keberlanjutan pasokan energi sebelum mempertimbangkan langkah-langkah. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pertama. Terima kasih kepada pihak pro dan pihak kontra yang telah menyampaikan argumentasinya. Dewan juri yang terhormat, setelah melalui diskusi yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai perspektif,
kita dapat melihat bahwa ekspor energi baru terbarukan di Indonesia menawarkan peluang besar sekaligus tantangan yang signifikan. Di satu sisi, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa. Memanfaatkan potensi ini untuk ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional, menarik investasi asing, dan memperkuat posisi kita dalam diplomasi energi global. Ini adalah langkah penting untuk mendiversifikasi ekonomi kita dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tidak berkelanjutan. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan tantangan yang ada. Kebutuhan energi domestik harus tetap menjadi prioritas utama. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung ekspor memerlukan investasi besar, dan kita harus memastikan bahwa upaya ini tidak mengorbankan lingkungan atau kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, langkah menuju ekspor energi terbarukan harus diambil dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung perkembangan ini sambil tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor. Kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas internasional juga menjadi kunci untuk sukses. Pada akhirnya, dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemain kunci dalam pasar energi terbarukan secara global, memimpin peralihan dunia menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, sambil tetap memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial. Sekian dan terima kasih.